Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyaratul qubur. Madzhab Ahlussunnah an-Ruh hiya an-nafsu an-natiqah al-musta'iddah wa fihim al-khitab wa la tufna bi fana'il jasad wa annahu jawaz la fardun wa tajtami wa arwah al-mauta wa hunaka li ahli sunnah qawlun akhar anna an-na'im wal 'adzab yakuna lil budni duna ruh. Kita masih melanjutkan terkait dengan hukum apa yang perlu kita kerjakan buat orang yang meninggal dunia. Yang dulu pernah kita bicara bahwasanya siapa yang lebih berhak menjadi imam ketika ada orang yang meninggal dunia, dan alhamdulillah kita sebagian sudah melaksanakan. Ya, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, yang berhak menjadi imam dalam sholat jenazah itu adalah as-sultan. Ya, jadi kalau ada seorang pemimpin yang datang ada dalam pelaksanaan sholat jenazah, maka menurut mazhab Imam Hanafi mereka itu lebih afdal, lebih utama jadi imam dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, itu menurut mazhab Maliki dan Hambali bahwasanya yang berhak menjadi imam dalam sholat jenazah adalah liman awsa, yaitu siapa yang ketika dia hidup ini diwasiati. Misalnya ada seorang laki-laki dia berwasiat, dia bilang nanti kalau dia meninggal dunia maka imamnya si fulan. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar berwasiat, kata Abu Bakar As-Siddiq, nanti kalau dia meninggal dunia yang jadi imam Umar bin Khattab. Begitu juga Umar bin Khattab berwasiat, nanti kalau dia meninggal dunia nanti yang jadi imam adalah Suhaib. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha berwasiat, nanti kalau dia meninggal dunia yang jadi imam Abu Hurairah. Begitu juga Ummu Salamah berwasiat, kalau dia meninggal dunia nanti yang jadi imam Sa'ad bin Zaid. Nah, ini menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali. Kalau ada orang yang meninggal dunia, siapa yang lebih berhak menjadi imam? Yang lebih berhak menjadi imam ya orang yang diwasiatin, atau orang-orang yang ketika dia hidup ini dia berjamaah, dia senantiasa bermakmum dengan dia lebih pantas. Ya. Nah, yang ketiga, menurut mazhab Imam Syafi'i, yang berhak menjadi imam adalah al-wali ahaqqu minal wali. Artinya orang yang kedudukannya sebagai wali itu lebih berhak dibandingkan orang yang jadi wali, artinya sultan, pemimpin. Contoh, bila mana ada seorang anak yang meninggal dunia, itu yang lebih berhak menjadi imam sholat jenazah adalah bapak. Kalau bapaknya nggak ada, naik ke atas kakek. Kalau misalnya di atas sudah kagak ada yang meninggal dunia, siapa yang lebih utama? Anak lakinya dulu. Ya. Kalau memang anak lakinya nggak bisa, maka turun ke bawah, cucunya turun ke bawah, terus ke bawah. Kalau misalnya tidak ada juga, baru naik saudarinya, ya, saudarinya yang mati. Dia nggak mau juga, kalau bahasa kita ponakannya. Nah, ini orang-orang yang lebih berhak menjadi imam ketika ada yang meninggal dunia. Nah,
Kalau di dalam konsep kita di sekarang di kampung kita kira-kira pakai yang mana? Pemimpin yang diwasiatin atau keluarga? Kalau di kampung kita, ya, kalau di kampung kita nih, ada yang meninggal dunia nih, siapa yang jadi imam? Pak RT. Oh ini menurut mazhab Hanafi Pak RT yang jadi imam. Atau mungkin yang diwasiatin. Kebiasaan kita kan di kampung kita ini kalau ada meninggal dunia siapa yang jadi imam? Iya, di musyawarah sama keluarga. Iya. Tapi rata-rata nggak ada musyawarah. Iya. Berkeluarga nanti meninggal. Kita imam siapa? Udah atur aja dah. Musyawarahnya di mana? Iya. Nah, gitu. Ya. Maka terkadang menggunakan mazhabnya Maliki dan Hambali, yaitu ya waktu dia hidup dia biasa berjamaah sama siapa suruh dia. Makanya saya sering wanti-wanti kalau ada orang yang meninggal dunia ketika sholat jenazah, tolong imamnya ya orang yang abid, yang ahli ibadah gitu. Misalnya kita sholat dulu nih, nah di antara kita dulu kan kita tahu oh dia pantas jadi imam. Cari di antara kita itu siapa yang orangnya itu lebih rajin sholat berjamaah, dia jadi imam. Iya. Bukan berarti oh dia ustadz ini, dia belum tentu juga. Ada yang lebih rajin, dia lebih berhak. Gitu. Artinya, ya kalau apalagi kita tahu nih orang punya track record di masa lalunya nggak bagus, jangan sekali-kali jadi imam sholat jenazah. Jangan. Yang nunjuk itu yang salah. Keluarga kan nggak tahu urusan yang nunjuk. Keserada, terkausa atur, ini nunjuknya salah. Itu yang tanggung jawab. Biarin diomelin sama orang, tapi bener. Yang ngomelin kan nggak ngerti, mau belajar. Kita cari yang benar. Kenapa? Karena dia yang meninggal dunia, dia terakhir udah. Habis itu kan dikuburin. Cari. Nah ini harus benar-benar. Bukan apa-apa. Saya bicara begini terkaitnya dengan apa? Terkait dengan orang yang meninggal dunia. Dikasihan sekali doang udah. Habis selesai disolatkan udah. Ya makanya. Kalau misalnya kita sholat cuma turun-turun kita ini, pilihlah di antara kita ini siapa. Ya, oh si Ano nih kayaknya kita lihat orangnya serem, rajin banget. Kalahin Ustaz. Iya, dan Ustaz kan panggilan doang, ilmunya sih kagak. Iya, yang dicari yang orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Itu yang perlu tuh Pak. Biarin. Kalau saya begitu. Si Ano saya suruh. Ustaz katanya si Ano ada siapa? Kan dia bilang suruh saya yang ngatur. Saya yang jadi imam. Ntar si Ano gimana gak enak? Biarin aja kalau gak enak suruh pulang. Iya. Kita udah tunjuk. Kalau kita diberikan tugas, maka kita sesuai dengan konsep. Orang nggak belajar, nggak ngerti, dia cuma sewa doang. Biasanya gue jadi imam, biasanya gue jadi baca doa. Kok gue nggak dapat apa-apaan? Si Ano yang kagak ngerti gitu. Iya, padahal kita punya pandangan sendiri. Gitu, ya. Nah, ini terkait dengan imam sholat jenazah. Yang kedua, bagaimana kalau disolatkannya di masjid apa di rumah? Ya. Nah, terkait dengan lokasi tempat di situ, pertama pendapat dari para mazhab itu ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan satu bahwasanya, ya, kalau disolatkan di masjid, ya, menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki adalah makruh, ya. Jadi makruh disolatkan di masjid.
Ya. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i ya yustahabbu disunnahkan disolatkan di masjid. Ya, jadi jangan sampai kita misalnya gini, ada orang Pak saya maunya sholatin di rumah aja, nggak apa-apa. Karena menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu mengatakan ya kalau di masjid itu hukumnya sunnah. Oke, tadi sudah saya cari di kitab dasarnya ya bahwasanya kalau kita mensolatkan jenazah itu ya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makruh disolatkan di masjid. Ya. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan jaza boleh. Ya. Wa amma sholatu 'ala janazah fil masjid fa fiha ra'yani al-karaha 'inda al-Hanafiyah wal Malikiyah wal jawaz 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan makruh. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh. Ya. Sawa'un kana al-janazah fil masjid am kharijal masjid. Baik disolatin di luar maupun di dalam masjid, menurut mazhab Hanafi dan Maliki makruh hukumnya. Nah, sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i yustahabbu dzalika 'inda Syafi'iyah illam yakhsha talwis. Menurut mazhab Maliki Syafi'i mengatakan sunnah. Nah, makanya kita ini banyak mensolatkan jenazah di masjid karena pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya, artinya gini Pak, satu saat kita ketemu ada orang yang nggak mau dibawa ke masjid. Bang, jangan sholat masjid dan di rumah aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Maliki mengatakan makruh. Sedangkan mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan sunnah di masjid. Ya, ini makanya tadi dilihat juga siapa yang jadi imam, lihat juga konteksnya. Maksudnya begini, jangan pakai ribut. Dan kadang-kadang di keluarganya ada yang mau di rumah, ada yang mau di masjid, ya udah. Dia ngotot di rumah. Udah, pokoknya sholat ini di rumah aja, nggak pakai bawa ke masjid, habis itu bawa langsung ke kuburan. Ya, kenapa? Karena memang mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan makruh kalau di masjid. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i mengatakan yustahabbu 'inda Syafi'iyah. Disunahkan menurut mazhab Syafi'i kalau sholat jenazahnya di masjid. Ya, ini poin keduanya nih, jangan sampai nanti keliru. Kemudian ziaratul kubur. Ya. Bagaimana terkait dengan ziaratul kubur? Ziarah kubur itu menurut mazhab ahli sunnah ya bahwasanya dianjurkan kita ini untuk berziarah ya. Wa amma hukmu ziaratul kubur falil fuqaha fihi ra'yani. Ada dua pendapat dari pandangan mazhab. Bis sunnati dengan pandangan pertama bin nisbati lin nisa, kemudian warijal. Amma rijal fala khilaf min ahli ilmi fi ibahati ziyaratihimil kubur. Berbedanya itu pada perempuan saja, sedangkan bagi orang laki-laki memang dianjurkan untuk berziarah kubur. Yang pertama ra'yul Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafi tundabu ziyaratul kubur lil rijal wan nisa 'alal ashah. Ya disunahkan berziarah kubur buat laki-laki maupun perempuan menurut mazhab Hanafi. Lamma ruwiya Ibnu Abi Syaibah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti kubur syuhada bi ukhudin ala ra'si kulli haulin
Baginda Nabi itu datang berziarah kubur di kuburan Uhud ala ra'si haulin pada setiap awal tahun. Fayaqulu assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma ukhbad dar. Jadi Nabi ketika sampai di situ mengucapkan salam, assalamualaikum ya, bima sabartum, atas kesabaran kamu semua, fa ni'ma ukhbad dar. Kemudian dia sudah dapat itu kenikmatan dengan perjuangannya. Ya, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-baqi' li ziyaratil mauta. Begitu juga Rasulullah ya keluar kemudian berziarah ke makam Baqi'. Ya. Kemudian assalamualaikum. Nabi juga mengucapkan salam, assalamualaikum dar qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullahu li wa lakumul afiyah. Jadi Nabi membacakan doa. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, begitu juga Nabi ya bersabda dalam hadis yang lain, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur. Dulu Nabi melarang untuk berziarah kubur, tapi sekarang ya alam azuruha. Fa innaha, maka sesungguhnya itu ziarah kubur itu tazkirakumul mauta, jadi kita ingat kematian ya. Maka wal afdalu an takuna ziyarah yaumal jum'ati was sabti wal isnaini wal khamis. Menurut mazhab Hanafi, sunnah ziarah itu ya bagi laki-laki dan perempuan didasari tadi beberapa hadis. Kemudian yang afdal menurut mazhab Hanafi, waktu kita ziarah kubur antakuna ziarah yaumal jum'ah, di hari Jumat, atau wasabtu, atau hari Sabtu, wal isnaini, atau hari Senin, atau wal khamis, hari Kamis ya. Ini wasunnatu ziyaratuha qa'iman. Sunnah kalau kita ziarah kubur menurut mazhab Hanafi adalah qa'iman, berdiri. Wa du'a indaha qa'iman, doanya sambil berdiri menurut mazhab Hanafi. Kama kana yaf'alu Rasulullah, sebagaimana yang dikerjakan oleh baginda Nabi Rasulullah fil khuruj ilal baqi', ketika Nabi menuju ke Baqi'. Yustahabbu, dan disunahkan lizair, yang disunahkan lizairi bagi kita yang mau ziarah kubur, ayaqra'u surat Yasin, disunahkan membaca surah Yasin. Ya, lamma warada an Anasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabira faqara Yasin. Kalau ada orang yang masuk ke dalam kubur kemudian dia baca Yasin, wa ahda sawab lil amwat, kemudian dihadiahi itu bacaan surah Yasin buat orang yang sudah meninggal dunia, khaffaqallahu anhum yawma idzin, maka Allah ringankan saat itu. Wa kana lahu bi'adadi ma fihi hasanah, maka kebaikan-kebaikan dari ayat yang dibaca itu diberikan kepada orang yang meninggal dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, begitu juga disandarkan dengan hadis Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin, baca Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wa yaqra'u aidan, kalau itu ditambahin juga, wa yuqra'u, dan baca, dan juga dibaca juga ini apa, minal Quran ma tayassara lahu, ya yang gampang, minal Fatihah, baca Fatihah, wa awalul Baqarah, baca awal surah Al-Baqarah, seperti yang kita baca itu dalam struktur surah apa, tahlil, ilal muflihun, wa ayat al-kursi, dan baca ayat kursi, wa amanar rasul, dan baca amanar rasul, wa tabarakal mulk, wa suratul takasur, wa suratul ikhlas isna asyara marrah. Kata mazhab Hanafi, baca tuh suratul ikhlas 12 kali, atau ihda asyara, atau 11 kali, au sab'an, kalau enggak baca 7, au salasan, atau baca 3. Wal mu'awwidataini salasa marrat, dan mu'awwidatain qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Summa yaqulu, kemudian baru dibaca doanya, Allahumma awsil thawaba ma qara'na ila fulan
ilaihim. Wa ra'a ad-Darqutni man marra 'alal maqabir, barang siapa yang melewati kuburan, faqara'a, kemudian dia baca qul huwallahu ahad 11 marrah, thumma wahhaba ajruha lil amwat, kemudian dihadiahi itu pahalanya buat yang meninggal dunia, aqqa minal ajri bi adadi amwatin, maka diberikan pahala sebanyak orang yang meninggal dunia. Wa ziyaratun nisa'i kanat li tahdidil husni wal buka wal nadam ala ma jarat. Ada seorang wanita berziarah, kemudian dia mewek, dia nangis, dia ngeluh, la tajuzu, nggak boleh, ya. Karena dikatakan di sini wa ali hamala hadis lu'inallahu zairatil kubur fa in kanat lil i'tibar wa tarahum min ghairi bukain fala ba'sa. Dilaknat wanita-wanita yang berziarah kubur kemudian mewek, nangis, ngeluh, ya. Kenapa? Karena yang namanya ziarah kubur itu adalah wa tarahum min ghairi bukain, ya, untuk iktibar, pelajaran, itu boleh, ya. Wal afdalu, dan yang utama itu lima yatasaddaqa naflan ayat dia di jami'il mu'minina wal mu'minat wa li annaha tasilu ilaihim wa la yanqusu min ajrihi syai'un wa yustahabbu ihda'is sawabil qira'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu anqadana minal dhalalah. Dan juga kita niatin buat baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi yang menyelamatkan kita dari kesesatan. Ya, jadi pertama itu pendapatnya mazhab Hanafi. Jadi pendapatnya mazhab Hanafi itu banyak seperti kita kerjain. Ziarah kubur, pada baca tahlil. Ya, makanya kan yang kita kerjain itu banyak yang menurut mazhab Hanafi itu. Di kuburan kita baca, disunahkan baca Yasin, ya. Kemudian baca awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, seperti yang kita baca. Kemudian disunahkan, dianjurkan membaca suratul Ikhlas 12, 11, 7 atau 3. Kemudian baca Muawwidhatain, Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Disunahkan juga membaca At-Takasur, Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, kemarin saya katakan surah At-Takasur itu sebanding dengan 1000. Kemudian baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dianjurin tuh. Artinya ketika kita ziarah kubur, bacalah ayat-ayat. Kemudian niatin tuh yang kita baca. Buat siapa-siapa yang kita niatin, maka sampai bahwa papaan yauma idzin, maka nanti diringankan oleh Allah saat itu juga. Ya, ini menurut saya bicara menurut satu mazhab dulu nih, mazhab Hanafi, seperti yang kita kerjain pada umumnya. Ya, nah kemudian wa ayat tasaddaqah, hendaknya juga kita sedekah. Sedekah diniatkan untuk orang yang meninggal dunia. Ya, untuk orang yang meninggal dunia. Nah, itu dianjurkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ra'yul jumhur, tundabu ziyaratul kubur lil rijal walil i'tibar wat tadzakkir. Maka disunnahkan ziarah kubur itu buat kita nih orang laki, lil i'tibar wat tadzakkir, untuk menjadi peringatan buat kita. Wa tukrahu lin nisa, dan makruh hukumnya buat orang perempuan.
Ya, wa kanat ziyaratuha manhiyan anha. Sedangkan ziarah kubur buat perempuan itu memang dilarang. Ya. Kenapa? Karena tadi itu. Ya. Takutnya ya namanya orang perempuan. Kadang-kadang dia macam-macam dari sedih. Kalau nggak sedih nggak apa. Nah, didasari sama hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wa fi riwayatin wala taqulu. Janganlah kamu sekalian mengatakan hujuran ay kalaman qabihan. Janganlah kamu mengatakan ketika ziarah kubur itu dengan bahasa yang enggak bagus. Wala tadkhulun nisa. Janganlah kamu masuk. Artinya orang perempuan itu fi dhamir rijal alal mukhtar wa ziyaratul qubur wa ziyaratul quburil kuffar mubah. Wa amma waqtul ziyarah faqala al-Malik balaghani anna al-arwah bi fana'il maqabir fala takhtassu ziyaratuha yawmun bi'ainihi wa innama yakhtassu yawmal jum'ati li fadlihi wal faza'bihi. Jadi menurut jumhur nggak ada waktu khusus sih. Memang benar Jumat itu waktu yang utama kalau kita ziarah kubur. Ya, walaupun tidak ada waktunya. Kalau mazhab Hanafi tadi kan Jumat, Sabtu, Senin, Kamis. Ya. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan kapan aja, tapi Jumat yang lebih afdal. Ya. Wa sababu karahiyatin nisa bi annaha madannatun li talabil buka'ihinna. Karena orang perempuan itu gampang sedih. Makanya dia makruh ziarah kubur. Boleh kalau dia enggak sedih. Ya, menurut jumhur enggak ada kesunahannya buat perempuan. Dia mau ziarah boleh, enggak ziarah juga enggak apa-apa. Ya. Dia mau ziarah dengan syarat jangan sampai dia sedih. Ya, itu. Lakin naqala al-Malikiyah hada bi haqqi syabah amal muttahilah allati la araba lirijal wa yukrahul aqlu wasyurbu wadhahaku wa kasratul kalam wa kana qira'atul Qur'an bil aswatil murtafi'ah wa ittikhadz dzalika 'adatan lahum. Ya, dikatakan di sini wa yukrahu dan makruh apa al-aqlu makan. Lagi ziarah kubur dimakan, wasyur minum, ketawa-ketawa, kemudian banyak ngobrol. Ya. Wa kadza qira'atul Qur'an bil aswatil murtafi'ah. Begitu juga baca Quran dengan suara yang nyaring. Ziarah kubur dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca pelan aja Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa yundabu dan disunnahkan ayusan di mazahir ala kuburil muslimin wa yuqra'u ayat. Dan disunnahkan kita itu mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, kemudian setelah itu kita doain amma salam ayakunu mustaqilan wajhil mayyit. Ya, seperti yang dikerjakan oleh baginda Nabi. Jadi Nabi itu kalau misalnya ke kuburan mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam ya keselamatan buat orang-orang yang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah bikum akan berjumpa dengan kamu lahiqun pada saatnya nanti. Ya. Dia bertemu pada saatnya. Atau assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alallahu lana wa lakumul afiyah. Boleh. Makanya saya katakan biasain kita kalau masuk kubur atau melewati kubur ucapin salam assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun
Disunahkan juga kalau kita ziarah kubur baca dah Al-Quran yang pendek, yang gampang, yang ringan buat kita. Fa inna sawab lil hadirina wal mayyiti ka hadirin yurja lahu rahmah. Karena yang meninggal dunia juga berharap akan adanya rahmah. Ya. Wa yad'u lil mayyit aqibal qiraah, dan juga setelah kita baca Quran baca doa. Raja'an lil ijabah, kita berharap doa kita jadi cepat diijabah. Wa li anna doa, karena doa yang kita baca itu yantafi'ul mayyit, sampai tuh. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma ighfir li ahli al-baqi' al-gharqad. Baginda Nabi itu kalau ziarah kubur ke Baqi mengatakan Allahumma ighfir li ahli al-baqi' al-gharqad. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Ya. Yustahabbu kama dzakara Syafi'i al-iktsar min az-ziyarah. Ya, wa ayyasura al-wuquf 'inda al-qubur ahli al-khair wal fadl. Dan banyaklah kita ya berdiam di kuburan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya keutamaan. Ya, wa yaqifuz zair amamal qabri kama yaqifu amamal qabri. Ya, duduklah di depannya kayak kita duduknya begini, ada orang kita duduk di depannya seperti ya kayak orang hidup aja. Ya. Nah, itu dianjurkan kita kalau kita berziarah kubur. Yustahabbu 'inda al-hanabilah khalqun na'li idza dakhala al-maqabir. Disunahkan juga copot sendal menurut mazhab Hambali. Tapi kita nggak bisa, orang kuburan kita tanah, pakai sendalnya nggak apa-apa. Ya. Nah, ini saya bicara semacam ini karena saya kaitkan semua dari mensolatkan, mentalqinkan apa yang kita baca di saat menurunkan jenazah, karena orang-orang yang meninggal dunia dia butuh kita nih Pak yang hidup. Makanya saya bilang kan, besok kalau Bapak meninggal siapa yang mau ziarahin kuburnya? Bapak dicatat kalau bakal ziarah kubur itu kalau Bapak meninggal dunia. Teman akrab kita yang tiap hari dah kita ajak jalan sunu, jalan sini. Kalau meninggal dunia kira-kira dia rajin gak ke ziarah ke makam kuburan kita? Jadi kalau anak pantas dah, kadang anak kagak datang. Ayo Pak, siapa yang mau kita harapin? Karena apa? Nabi mengatakan di sini kalau kita baca tuh tadi mazhab Hanafi baca Yasin, baca surah, kemudian kita hadiahin sapi. Lah kagak ada yang ziarahin, siapa yang mau sampai itu? Gak ada. Makanya kan saya bilang, mumpung kita hidup, mulai kita hitung-hitung dah apa yang bakal kita bawa. Kalau seandainya nanti orang-orang tidak menziarahi kubur kita, taruh dah seburuk-buruknya misalnya nih, anak-anak nggak ada yang ziarahin. Lebih banyak Pak, orang tuanya mati anaknya nggak ziarah. Ya banyak banget. Ya ntar ngalamin udah meninggal lah. Kalau saya lagi main ke ziarah teman-teman, ziarah ke makam di jamaah. Kalau saya pas lagi lewat lihat ya sedih, siapa yang bingung? Ya untung aja di pengajian ini kita selalu doain. Tapi kan dia butuh doa tiap saat. Dia butuh, makanya Nabi ingetin tuh. In qata'a amaluhu, kata Nabi, semuanya terputus illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ini tiga ini harus mulai kita cetis. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jangan sampai begini Pak, selelah secapek-capeknya kita cari dunia, kemudian akhirnya gak ada yang kita bawa, habis aja dulu. Ya, nah ini sampai sini Pak, ada yang mau ditanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dua pertanyaan.
yang kedua masalah kita sebenarnya dulu itu hukum agama. Assalamualaikum. Ya. Jadi sholat jenazah itu boleh masing-masing. Jadi kalau misalnya begini, kadang-kadang kan ada orang meninggal dunia nih, dia udah dimandiin, udah rapi, jadi siapapun yang datang nyolatin, siapa yang datang nyolatin, boleh. Nggak perlu berjamaah. Iya. Karena kan bisa jadi ada orang yang tidak punya waktu untuk besoknya berjamaah. Saya kalau nggak ada waktu berjamaah malam, ketika dia sudah dimandikan rapi, udah saya mau sholatin dulu dah. Boleh. Ya, karena apa? Berharap ketika banyak orang yang mensolatkan itu, doanya lebih cepat diijabah oleh Allah. Jadi boleh. Ya, ada sholat pulang, datang lagi sholat pulang. Biasanya tuh kalau yang disolatin di rumah tuh. Jadi pas datang jenazah udah rapi, udah ditaruh menghadap kiblat. Jadi kalau kita sholat tak enak tinggal Allahu Akbar, mau datang Pak silakan. Jadi kita pulang. Bagusan begitu. Jadi banyak orang-orang yang seandainya dia tidak punya waktu, dia bisa mensolatkan jenazah. Gitu, ya. Nah yang kedua, ketika ziarah kubur. Ziarah kubur itu kan menurut mazhab Imam Abu Hanifah disunahkan berdiri, bukan berarti nggak boleh duduk. Ya. Nah tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i mengatakan ya disunahkan duduk, sebagaimana kita duduk dengan orang yang hidup. Dia duduk, kita duduk depannya dah duduk sambil cuma kita bacain doa. Iya, jadi boleh kita ziarah kubur sambil duduk. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh duduk-duduk. Kalau duduk ngapain? Nyantai. Apanya? Jadi gini, yang tidak boleh itu menduduki nisannya. Kalau badannya boleh. Nisan. Maka biasanya kuburan kan ada palingnya nih. Kan palingnya lebih enak didudukin. Kenapa? Tinggian kan agak rendah, kita nggak enak. Nah, kata Nabi lebih baik badannya dibakar, kulitnya melupas dibandingkan dia menduduki pala. Artinya jangan dudukin pala. Jangan, nggak boleh. Kalau mau dudukin badannya aja sini. Makanya orang dulu tuh kalau bikin kuburan, emang di palingnya tuh dibikinin kayak jengkok. Ada tempat duduknya zaman dulu, sekarang nggak bisa, kuburannya sempit. Kalau di mana? Kalau zaman dulu ada tuh. Ya, jadi jangan menduduki nisan. Kalau bisa juga jangan, ya karena kondisinya di Jakarta, di kampung kita di kuburan sempit, ya mau kagak mau karena di ujung diinjak-injak semua. Jangan injak palingnya. Injak di antara nisan-nisan aja. Ya, gitu. Jadi jangan menginjak kepala nisan, jangan menduduki kepala nisan. Gitu. Ya sama juga bapak lagi duduk, lagi tidur, palingnya diinjak. Gitu aja. Itu diibaratkan gitu, seperti ibarat orang yang masih hidup. Ya, ada lagi Pak? Cukup ya. Mari sama-sama Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala bencana musibah penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan segala macam penyakit, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang rahmat Allah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, wakaf, penyumbang, donatur dari musyawarah dan majlis kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya. Allah terima semua amal ibadah yang tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang limpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji berziarah ke makam Rasulullah
Rasulullah SAW terhindar dari wabah dan penyakit. Dan saya mohon didoakan pembangunan dan pembebasan pondok pesantren masih berlangsung. Mudah-mudahan semua diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah sana jazak kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, mewakafkan hartanya. Insyaallah semua pasti akan diganti oleh Allah dengan penggantian yang terbaik. Hajat niat dikabul, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Dan alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.